Dah. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Yang tidak masuk hari ini siapa-siapa aja? Rahmat. Oke, sebentar Pak, absen dulu ya. Ya Pak. Selain Rahmat ada lagi? Hidayah Pak. Oke, Hidayah. Oke. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ketua kelasnya dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum belajar dengan kita berdoa dimulai. Berdoa. Oke. Baik anak-anak sekalian, jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Oke. Kelas 8 UTS. Khususnya tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Oke. Sebelumnya, Bapak mau jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama kita mengidentifikasi atau mengetahui latar belakang dari berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Yang kedua, tentang tokoh-tokoh dari dinasti Bani Abbasiyah. Yang ketiga, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mengaruhi berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelumnya Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apakah kalian pernah belajar sejarah Islam? Baik, sejarahnya sejarah apa aja? Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Terus yang lain? Wali Songo. Begitu terjawab. Oke, ada lagi? Dinasti Umayyah. Oke, nanti saya. Nah, ada yang masih ingat pembahasan kita minggu lalu tentang apa? Laporan ini Pak. Dinasti Umayyah. Oke, tentang dinasti Bani Umayyah, betul. Sama Isra. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang dinasti Bani Abbasiyah yang memiliki kaitan erat dengan dinasti Bani Umayyah. Oke. Sebelumnya Bapak mau putar video dulu. Tolong disimak ya. Iya, ini Bapak juga ingatkan. Ini kalian fokus terus nanti kalian ingat, kalian pahami apa-apa aja faktor-faktornya, terus dari situ nama-nama dari khalifah dan nama-nama dari tokoh-tokoh penting yang ada dalam dinasti Bani Umayyah ini, dinasti Bani Abbasiyah ini. Karena nanti di akhir kita akan ada bermain game bersama dan dari setiap kelompok mesti menjawab teka-tekinya. Oke?
Dari sini ya videonya, kita lanjutkan. Nah, jadi dari video tadi yang anak-anak sudah tonton bisa menemukan apa yang menjadi latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Ya, yang menjadi faktor untuk jadi dinasti Bani Umayyah tadi disebutkan peperangan, terus kekecewaan orang-orang. Masyarakat terhadap dinasti. Oke, kekecewaan terhadap dinasti yang dilakukan oleh orang-orang tadi. Warga Yazid bin Abi Malik. Lain-lain ada tadi yang disebutkan kelompok apa tadi namanya, orang-orang. Kelompok Mawali. Nah betul, orang-orang Mawali atau orang-orang non Arab. Oke. Nah, jadi faktor yang melatar belakangi berdirinya faktor yang melatar belakangi mundurnya dinasti Bani Umayyah itu, yang pertama itu kekecewaan orang-orang non Arab atau yang disebut dengan orang-orang Mawali. Oke. Nah, kemudian ada yang juga disebut dengan diskriminasi sosial. Nah, karena di zaman Bani Umayyah ini mereka cenderung mengutamakan orang-orang yang dari kalangan bangsa Arab. Nah, sehingga orang-orang dari kalangan lain kayak orang-orang dari kalangan Persia dan lain sebagainya itu dikesampingkan. Nah, kemudian juga yang ketiga faktor itu ketimpangan sosial. Jadi mereka cenderung mengambil jizyah atau mengambil pajak dari orang-orang yang berasal dari kalangan lain, dan juga contohnya kayak orang-orang yang tidak beragama Islam, nah, orang-orang yang bukan dari kalangan non Arab, ya rasisme dan seperti itu diambil jizyah, diambil pajaknya. Nah, sedangkan orang-orang dari Arab, orang-orang yang Muslim itu tidak. Nah, sehingga kita bisa lihat dari petanya dinasti Bani Umayyah yang sebesar ini, itu akhirnya bisa dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, peralihan ya dari Umayyah ke Abbasiyah. Nah, ini beberapa kritiknya yang dilakukan oleh orang-orang terhadap dinasti Umayyah. Pertama yaitu dari kritiknya orang-orang Mawali atau orang-orang non-Arab. Dia bilang apa? Sesungguhnya Bani Umayyah telah memuliakan orang Arab dan menghina kami, karena kami sama-sama memeluk Islam. Dan yang kedua yaitu dari kalangan para ulama dan aktivis politik Islam. Mereka bilang bahwasanya mereka menjadikan khilafah seperti kerajaan Romawi, mewariskan kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu zakat mereka pungut, tapi keadilan tidak mereka tegakkan. Ini dari kritik yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu dinasti Bani Umayyah telah mengabaikan hak Ahlul Bait dan memarahi keturunannya. Nah, selanjutnya yaitu figur-figur atau tokoh dari berdirinya Daulah Abbasiyah ini. Oke. Yang pertama ada yang namanya Ali. Ini kelihatan atau enggak? Ali bin Abdullah bin Ya, jadi awal berdirinya dinasti Bani Abbas itu dilatar belakangi oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, Ali bin Abdullah bin Abbas ini cucu dari Abbas, paman Nabi. Nah, dia ini merupakan ayah dari pendiri gerakan Daulah Bani Abbasiyah. Oke, perannya dia adalah menjadi penghubung dari keturunan keluarga Abbasiyah yang berasal dari paman Nabi bin Abbas. Nah, kemudian yang kedua yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Ali bin Abdullah ini jadi dia merupakan pendiri dari gerakan rahasia Bani Abbasiyah. Nah, jadi setelah Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan atau penaklukan politik, jadi dia melakukan gerakan rahasia untuk mengumpulkan massa yang kemudian dia gunakan untuk memerangi Bani Umayyah. Nah, jadi bisa dilihat perannya di sini, yaitu meletakkan dasar-dasar gerakan politik fundamental atau mendasar Daulah Abbasiyah yang menyebar ke seluruh Khurasan. Nah, terus yang ketiga yaitu ada Ibrahim bin Muhammad bin Ali, itu anak dari Muhammad bin Ali. Nah, dia inilah tokohnya yang memimpin gerakan Bani Abbasiyah sebelum Abdullah bin Abbas. Nah, tapi kemudian dia ditangkap dan pada akhirnya dibunuh
oleh Daulah Abbasiyah. Nah, dan yang keempat yaitu Abu Abbas As-Saffah. Nah, Abu Abbas As-Saffah inilah pada pemerintahannya dia berhasil menaklukkan kekuasaan Daulah Umayyah. Nah, sehingga pada saat itu dia menjadi khalifah pertama dari Daulah Abbasiyah. Nah, dia menjadi simbol keberhasilan revolusi Abbasiyah dan menumpas kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini merupakan khalifah kedua dari Daulah Bani Abbasiyah. Nah, dia melanjutkan peran dari Abu Abbas As-Saffah. Nah, pada masa pemerintahannya juga dia mengatur administrasi pemerintahan, kemudian membangun kota Baghdad dan menjadikan yang kemudian menjadi ibu kota Abbasiyah dan memperkuat kekuasaan Abbasiyah. Nah, yang terakhir tokoh pentingnya yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, jadi Abu Muslim Al-Khurasani ini merupakan pemimpin atau komandan perang pada masa penaklukan yang dilakukan oleh dinasti Bani Abbasiyah ini ke Daulah Umayyah. Perannya di sini adalah memobilisasi pasukan Khurasan menjadi kelompok militer menurunkan Umayyah. Adapun proses-proses dari berdirinya di dinasti Abbasiyah ini diantaranya. Oke. Nah, pertama yaitu gerakan rahasia. Nah, jadi gerakan rahasia ini gerakan yang tadi dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad bin Ali yang dibentuknya untuk mengumpulkan masyarakat Islam dari berbagai kalangan, sehingga tadi di video ada apa saja yang masuk ke dalam gerakan media, golongan dari orang-orang Syiah. Oke, Syiah, betul. Syiah dan Syiah ada lagi Syiah dan Sunni. Oke. Setelah Ibrahim bin Muhammad bin Ali pemimpin gerakan rahasia yang pada akhirnya dia terbunuh, yang dilanjutkan oleh Abu Abbas As-Saffah, dia kemudian membangun basis atau memperkuat basis di Khurasan. Nah, pada saat ini pula Abu Muslim Al-Khurasani itu mempersiapkan pasukan yang kemudian dilanjutkan dengan peperangan di Sungai Zab. Dan setelah berakhir di peperangan ini, yang mana dinasti Daulah Abbasiyah ini keluar sebagai pemenang, dilanjutkan oleh proklamasi ke Khalifahan. Oke, lanjut. Ke yang terakhir, poin terakhir yaitu faktor kesuksesan dari berdirinya Daulah Abbasiyah ini. Oke. Yang pertama itu kontribusi orang Mawali. Oke, seperti yang kita lihat tadi bahwasanya kontribusi orang Mawali, orang-orang yang dari kalangan Arab itu sangat besar, yang kemudian bersatu untuk menggulingkan Daulah Abbasiyah. Dan yang kedua itu strategi politik. Nah, yang ketiga itu kelemahan Umayyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada masa pemerintah akhir Daulah Umayyah, dia merupakan pemerintahan yang korup, dan seperti di video tadi melakukan maksiat dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi kelemahannya. Dia rusak secara internalnya, rusak dari dalam dirinya sendiri oleh Daulah Umayyah ini, sehingga akhirnya kemudian memudahkan Daulah Abbasiyah untuk kemudian menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Dan yang terakhir yaitu aliansi Syiah dan juga aliansi Sunni. Oke, mungkin sekian dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan materi kita pada kali hari ini. Kemudian Bapak ingin bagi kelompok, untuk kelompoknya 4 kelompok. Oke, untuk kelompoknya Bapak bagi 4 kelompok. Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiga dong, Pak. Bapak hitung dulu, jumlahnya 1, 2, 3, 4. Apa? Sudah.
Kita satu kelompok kan. Sebentar. Kami ingat dulu. Jadi di dalam amplop ini ada teka-teki yang harus kalian pecahkan. Yang pertama itu ada peran-perannya, tokoh-tokohnya, sama peran-perannya. Oke. Kemudian ada juga faktor-faktor yang faktor-faktor dari berdirinya bola remaja ini. Dan yang terakhir apa ya? Ya, Bapak lupa. Intinya seperti itu. Oke. Ini kalau kelompoknya ya. Ini satu. Oke. Kemudian dua. Siapa ini? Hadir? Baru sudah 3 kelompok aja. Ya, 3 kelompok aja. Bukan. Ini kelompok. Oke. Kalian bentuk ini tuh ya, kayak halakot mengikat kelompok kalian nanti, ya mengikat di kelompok kalian untuk kalian susun nanti itu, oke? Ya, Pak. Ini apa ini maksudnya? Nanti kalian susun, tokohnya, perannya, tokohnya, perannya, terus ada juga faktor-faktornya, dan proses berdirinya tadi ya, Bapak mengingat proses berdirinya. Juga sih kita ketika melakukan proses berdiri. Proses berdiri yang administratif kebanyakan Kalian ada praktikan berarti. Nah, itu dia Pak. pertama itu Saya catat Pak, itu saya catat Pak. ini yang pertama nih ini masalahnya jangan 30 deh Berarti lagi Oke, Bapak ingatkan kembali ya. Yang pertama tadi itu temuan tokohnya. Jadi tokoh-tokohnya yang bisa aja sama perannya. Oke, yang kemudian susunan kronologinya. Oke, susunan kronologinya dari kejadian-kejadian yang ada. oh susunan Ya. dari Oke. Sama yang terakhir itu faktor-faktornya. musik nama tokoh oh ini penjahat ya ini penjahat ada Ini mas jawaban tadi saya di video. Enggak ada. Kalau misalkan itu kurang mungkin di kelompok lain. dulu faktor mereka kecewa tuh ini Pak, Rehan nggak kerjain Pak, tiba-tiba bolanya berat karena paling dua. ini tadi mereka tuh gerakan juga seneng gitu Bapak kembali nih Pak kalau kita itu sampaikan jam 8 saya kalau belajarnya Yang pertama ini Abu Abbas As-Safa, kalimat pertamanya. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. mau kan dikasih tahu sih Pak Aku udah ini mokap
tanggapannya. Ya, Ali dan lewat sisanya kelihatan itu ada di Jepang Mansur. Sudah? Sudah? Untuk satu? Oke, kita aja. Ini kelompok? Sudah? Bingung Pak, sisanya kayaknya tapi yang lain deh Pak. sisanya kami nggak ingat. Iya. Oke, sudah? Sudah itu cair itu udah betul. Coba Bapak periksa. Kita periksa sama-sama, oke? Oke. Kemudian. Bapak lu nggak masuk kamera. Gelapnya Oke. gelap gitu. Hari pembuahannya siapa? Ania tadi. Abu Ja'far Al-Mansur. Kok gelap gini sih? Kemudian ayah dari Daulah Abbasiyah siapa? Ali bin Abdullah bin Abbas. Yes. Yes. Kok nggak bisa? Panggil nih. Ayo Pak. Terus Sabar. pendiri gerakan rahasia Abbasiyah siapa? Bapakku. Ayo, banyak Pak. Ibrahim bin Muhammad tadi. Oke. Besok. Udah apa gelap tahu tadi. Sudah ya. Berapa nilainya Pak? Terus. Kita nggak dapat nilai. Dibagi, kita bagi semua. Oke. Sudah. Ulang. Biarnya Biasa sih Pak. minggu depan. Sopan kamu. Ajar yang wali Pak. Oke, sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Lebih-lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. I'm so Dan 1 menit 20.000 ya Dan.